Hi everyone, my name is Maureen Vivi from Science, and in this video I will tell about zakat. Menurut istilah syariat, zakat itu mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi bisa diartikan bahwa zakat itu artinya membersihkan atau menyucikan diri seseorang dari hartanya, karena sesungguhnya di dalam harta seseorang tersebut ada milik orang lain. Syarat harta yang harus dizakati yaitu: 1. Dimiliki secara penuh oleh pribadi muslim. Yang kedua, harta mampu dikembangkan. Ketiga, mencapai minimal harta atau nisab. Keempat, dimiliki selama 1 tahun atau haul. Dan yang terakhir, harta melebihi kebutuhan pokok si orang yang menjadi tanggungannya. Macam-macam zakat itu ada 2. Yang pertama zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat mal itu berupa emas, perak, uang. Yang kedua tumbuh-tumbuhan, yang ketiga binatang ternak, yang keempat barang tambang, dan yang kelima barang tumbuhan. Yang pertama kita punya emas. Emas ini memiliki nisab sebanyak 20 mutskal atau setara dengan 85 gram. Misal kita punya emas 100 gram. Kemudian kita tunggu 1 tahun. 1 tahunnya itu menurut hijriyah ya, bukan masehi. Misal kita punya emas itu 20 Februari 2022. Nah, caranya adalah dikurangi 11, itu adalah 9 Februari 2023. Gitu. Nah, kita lihat di tanggal 9 Februari 2023 ini emas yang kita punya itu bertambah atau berkurang. Jika berkurang, maka hukumnya tidak wajib untuk membayar zakat, tetapi jika bertambah itu wajib membayar zakat. Nah, 100 gram kita hitung nih, 100 gram itu berapa uang yang dihasilkan. Kalau 1 gram harganya 940.000, maka 100 gram adalah 940 juta rupiah. Kemudian kita ambil sebanyak 2,5% untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, atau ini adalah bagian zakatnya. 2,5% dari 940 juta adalah 23.500.000 rupiah. Jadi ini adalah bagian emas yang harus dizakatkan. Yang kedua, kita punya perak. Perak sebenarnya penghitungannya sama dengan emas, namun yang membedakan adalah nisabnya. Kalau perak itu 200 dirham setara dengan 595 gram. Misal kita punya perak beratnya 200 dirham atau 595 gram. Nah, kita ingin menjakati nih, karena ini sudah cukup kan, sudah memenuhi nisab. Nah, kalau misalkan zakatnya dalam bentuk barang, itu tinggal 200 dirham yang dimiliki dikali 2,5%. 2,5% ini adalah bagian yang harus dizakatkan. Maka hasilnya 5 dirham, atau kalau dikonversikan menjadi 14,875 gram. Namun kalau dizakati dalam bentuk uang, tinggal kita cari per gram peraknya itu berapa. 1 gram perak itu seharga 11.350. Nah, 11.350 ini tinggal dikalikan dengan banyaknya perak, yaitu 14,875 gram. Tinggal 14,875 dikali 11.350. Maka hasilnya adalah 168.831.000 rupiah. Next, zakat profesi. Nah, zakat profesi ini punya nisab seharga 520 kg beras. Kalau 1 kilonya 8.500, berarti totalnya ada 4.420.000 per bulan. Kalau misal punya gaji seharga atau melebihi 4.420.000, maka wajib mengeluarkan 2,5% dari itu. Misal gajinya 10 juta nih. Nah, kita harus menzakatkan karena ini sudah lebih dari 4.420.000. Tinggal dihitung 2,5% dari 10 juta adalah 250.000 rupiah. Nah, ini adalah zakat yang dikeluarkan. Next, kita bahas zakat padi. Nah, zakat padi itu punya nisab sebanyak 653 kg. Misal punya hasil panen sebanyak 10 ton atau 10.000 kg. Kemudian 1 kilo itu seharga 10.000. Berarti kalau 10.000 kilo jika dijual, harganya akan menghasilkan 100 juta rupiah. Nah, untuk bagian zakat yang harus diberikan itu ada ketentuan. Jika padi atau sawah yang dimiliki menggunakan biaya irigasi, maka bagian yang harus diberikan itu sebanyak 5%. Tapi jika tidak menggunakan biaya, maka bagiannya adalah 10%. Nah,
Nah, ini misal 5% ya. 5/100 dikali 100 juta, maka akan menghasilkan 5 juta rupiah. Berarti ini zakat yang harus diberikan jika menggunakan biaya irigasi pada sawahnya. Tapi jika tidak menggunakan biaya, hasilnya akan 10 juta. Menggunakan bagian 10%. Untuk zakat tumbuhan selain padi seperti umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, zakatnya senilai dengan padi. Nah, pembagian zakat pada binatang ternak itu dibagi menjadi 3, yaitu ternak kambing, domba, dan biri-biri itu memiliki aturan zakat yang sama. Dan yang kedua, sapi, kerbau, dan kuda. Yang ketiga, unta. Selanjutnya ada kambing. Kambing memiliki 4 nisab. Yang pertama, jika jumlahnya 40 sampai 120, maka jumlah yang dizakatkan adalah 1 ekor. Jika 121 sampai 200, 2 ekor. Jika 201 sampai 399, 3 ekor. Jika 400, maka menzakatkan 4 ekor. Nah, bagaimana jika 588? Nah, ini kita lihat angka depannya. Angka depannya adalah 5. Maka menzakatkannya 5 ekor. Kalau misalkan 674 depannya 6, berarti menzakatkan 6 ekor. Kalau 800 berarti menzakatkan 8 ekor. Nah, untuk sapi dibagi menjadi 2, yaitu sapi yang diternakan dan sapi yang diperjualbelikan. Nah, kalau sapi yang diternakan itu takarannya memakai zakat ternak. Tapi kalau sapi jual beli itu takarannya sudah termasuk zakat niaga atau jual beli. Maksudnya kalau yang diternakan itu dipelihara sendiri, diberi makan sendiri, kemudian dipelihara sampai batas waktu tertentu dan diambil susunya. Nah, tapi kalau sapi dijual beli itu dalam bentuk sapi utuh langsung dijual belikan. Maka selanjutnya adalah sapi. Nah, aturan yang pertama, jika jumlah ekor sapi 30, maka wajib menzakatkan tabi'i atau 1 ekor sapi berumur 1 tahun. Namun jika berjumlah 40 ekor, menzakatkan musina atau sapi berumur 2 tahun. Contoh, pada tanggal 20 Februari 2018 Pak Ali memiliki 27 ekor. Nah, hal yang harus dilakukan adalah menunggu 1 tahun ke depannya. 20 kurang 11, 9 Februari 2019. Kenapa tidak 20 Februari 2019? Karena ini berdasarkan tahun baru Islam. Jadi kita pakai 9 Februari 2019. Nah, pada tanggal segini kemudian dicek apakah 27 ekornya ini bertambah atau berkurang. Ternyata menjadi 35 dan 35 ekor ini melebihi 30. Berarti harus menzakatkan 1 ekor sapi berumur 1 tahun. Selanjutnya, jika memiliki 60 ekor sapi, maka 60 itu merupakan hasil penjumlahan 30 dengan 30. 30 tadi hukumnya adalah tabi'i atau menzakatkan 1 ekor sapi berumur 1 tahun. Maka 30 itu 1 ekor, 1 ekor, 1 tambah 1, 2 ekor sapi berumur 1 tahun. Contoh, jika ada 80 ekor sapi. Nah, 80 itu kan merupakan penjumlahan antara 40 dengan 40. Yang dimana kita tahu 40 itu merupakan musinah atau menzakatkan 1 ekor sapi berumur 2 tahun. Nah, jika 40-nya ada 2, berarti 1 ekor tambah 1 ekor, 2 ekor. Berikut perhitungan zakat untuk unta. Next, barang tambang. Untuk barang tambang sendiri itu bisa berupa logam, emas, ataupun perak. Dan untuk nisabnya atau batas minimumnya sama dengan emas, yaitu 20 muskal atau setara dengan 85 gram. Dan bagian zakat yang diberikan itu 2,5%, jadi hampir sama dengan yang bagian emas. Ini contohnya seperti ini, ada 500 gram perak. Dan tapi ini sudah melebihi nisab kan, 500 gram itu melebihi 85. Dan untuk 1 gramnya misal 800.000 per gram. Dan jika dikali dengan 500 gram maka akan menghasilkan 400 juta. Kemudian ambil 2,5% dari 400 juta, maka 10 juta inilah yang akan dizakatkan. Yang terakhir ada barang temuan. Barang temuan ini bisa berupa barang, uang, ataupun perhiasan. Dan untuk nisabnya juga sama dengan yang tambang, nisabnya itu setara dengan 85 gram atau 20 muskal. Dan bagian zakat yang diambil itu 20%. Misal menemukan gelang dan cincin emas dan berat keduanya ini 150 gram, artinya sudah memenuhi nisab. Untuk 1 gramnya sendiri 940.000 dan dikalikan dengan masa total gelang dan cincin emas, hasilnya 141 juta. Kemudian ambil 20%-nya untuk dizakatkan
seharga Rp28.200.000.